Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Januari. Seperti biasanya, kami akan membahas untuk indikasi IHSG dan nantinya kami lanjutkan untuk stocks to watch sampai dengan pukul 8.05. Kami akan membuka sesi tanya jawab dan setelah itu kami akan memberikan sesi ini kepada Pak Jimmy untuk rekomendasi saham-saham apa saja yang bisa kita lirik untuk hari ini. Oke, tanpa menunda waktu kita langsung masuk untuk indikasi IHSG ya. Di sini kami memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak pada rentang terbatas atau sideways dengan level support di 4.568 dan resisten di level 4.626. Adapun untuk market drivernya kita lihat pada pagi tadi ya, pada pembukaan pagi tadi pasar Asia ini dibuka juga memang ranging atau masih sideways ya, dan kelihatannya pergerakan IHSG masih akan mengikuti momentum pergerakan dari bursa regional. Dan selain dari pasar regional, kita juga melirik atau kita juga perlu melihat harga minyak ya, di mana crude oil ini berhasil naik sebesar 2,85% dan ditutup di level 33,22 per barel setelah berhasil menembus level 34,50 dolar per barelnya dan ini merupakan level yang paling tinggi sejak Januari sejak 6 Januari pada tahun ini. Dan untuk Brent sendiri, Brent juga naik sebesar 2,4% dan ditutup di level 33,89 per barel. Dan ini juga salah satu level tertinggi ya sejak November tahun lalu. Oke, kita masuk untuk stocks to watch-nya. Ya, mungkin sebelum kita bahas, bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan dulu. Oke, untuk stocks to watch yang pertama ada Tebing atau Tower Bersama Infrastruktur, di mana mereka menyiapkan dana kurang lebih 2 triliun rupiah dan rencananya dana ini akan digunakan untuk mengakuisisi atau membeli tower yang dimiliki oleh Excel atau Excel Axiata, dan tower itu disinyalir berjumlah sekitar 2.500. Yang kedua ada AISA atau Tiga Pilar Sejahtera, ya, di mana mereka kemarin ini telah memperoleh dana segera dalam bentuk hutang dari bank-bank lokal maupun bank-bank luar ya, dan dana ini sebesar 1,27 triliun yang didapatkan oleh 4 subsidiari mereka, yaitu PT Dunia Pangan dan PT Ibu dan PT Jatisari Rezeki dan juga PT Sakti. 4 perusahaan ini merupakan perusahaan beras, jadi memang kami juga melihat bahwa pabrik beras untuk AISA sendiri pada tahun ini ya, pada akhir tahun ini akan kapasitasnya akan naik hampir double, sehingga perusahaan ini akan memerlukan net working capital yang cukup besar, dan kami melihat bahwa dana dari utang ini akan digunakan untuk membiayai net working capital tersebut. Dan yang ketiga ada Waskita Karya. Di sini Waskita merencanakan untuk mengisu atau mengeluarkan bonds ya senilai 2 triliun rupiah, dan rencananya dana ini akan digunakan untuk membiayai capex. Yang terakhir ada Jasa Marga. Jasa Marga juga berencana untuk mengeluarkan bond dengan dana target sebesar 1,5 triliun rupiah, dan dana ini akan digunakan untuk refinancing. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu, silakan menyampaikan atau memberikan pertanyaannya di question box yang telah kami sediakan. Terima kasih.
Oke, pertanyaan pertama dulu dari Ibu Lili ya untuk Bank Mandiri, bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Bank Mandiri kita lihat pergerakannya hari ini saat ini ya harga ini sudah bisa dibilang sudah berada di level resisten ya. Jadi kemungkinan besar kalau kita lihat pasar hari ini yang sideways, kemungkinan besar pergerakannya belum akan kemana-mana dulu karena mereka harus melihat perkembangan pasar. Namun kalau untuk trading strategi, kalau untuk trading strategi mungkin kita bisa melihat um, kalau nantinya memang harga ini berhasil menembus level resistennya atau berhasil ditutup di level resistennya, di atas level resisten mungkin kita bisa melakukan buy dengan strategi buy out ya. Namun kalau nantinya tidak berhasil menembus level resisten ini, sebaiknya kita buy on weakness saja karena kalau kita lihat sekarang juga stokastik ini sudah berada di level overbought, jadi kurang bagus kalau kita memaksakan untuk membeli di level harga yang terlalu tinggi. Oke, pertanyaan selanjutnya juga dari Bapak Ipong ya. Ini Bapak atau Ibu Ipong yang menanyakan untuk arah saham gudang garam dalam jangka pendek. Oke, kalau kita lihat dari jangka pendek, tren ini memang bullish sekali, memang kelihatan ini ada tren bullish dengan level support ya, level support satu ini di level kurang lebih 55.000 dan kalau untuk resisten kelihatannya ini harga masih akan mencoba untuk menembus level 60.000 namun kita masih juga harus melihat perkembangan pasar bagaimana. Jadi kalau untuk trading plan sebaiknya kita buy on weakness saja. Mungkin bisa dicoba di level 55.000 rupiah ya, ini di level supportnya. Namun jangan terlalu agresif karena kalau kita lihat memang dari sisi harga saat ini sudah kenaikannya sudah cukup tajam ya. Jadi kemungkinan upside potensial dari trading ini bisa dibilang cukup minimal atau cukup sedikit. Terima kasih.
Dan mungkin sebagai tambahan bagi Bapak atau Ibu yang sudah memiliki saham gudang garam dari level rendah, mungkin bisa dicoba di hold saja dulu ya. Karena kalau kita lihat memang pergerakan ya dalam jangka pendek ini kemungkinan besar masih akan mengalami penguatan. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya juga dari Ibu Lili ya, yang menanyakan untuk Kimia Farma atau KF, bagaimana review untuk pergerakan sahamnya. Kalau kita lihat KF ya, sesuai dengan trading plan kami yang kemarin, karena KF kemarin tidak berhasil menembus level resistennya di 1100, ya kemungkinan besar hari ini akan bergerak sideways dulu, akan konsolidasi dulu, dan mungkin Bapak atau Ibu bisa melakukan buy untuk KF di level 1050 ya. Ini mungkin beli sedikit dulu. Nanti kalau memang harga koreksi lagi atau turun lagi, mungkin bisa dicoba lagi di level 1000 sampai dengan level 950 untuk range buy-nya. Jadi untuk level buy, level entry 1050, namun jangan terlalu agresif. Nanti kalau memang turun lagi, bisa dicoba untuk diakumulasi lebih banyak lagi begitu. Dan namun kalau untuk sisi take profit mungkin untuk KF ya mungkin bisa dicoba di level 1100 untuk level resisten yang bisa dibilang cukup kuat untuk saat ini. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, selamat pagi kepada Bapak Anwar Mulyadi yang menanyakan untuk trading plan dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Untuk Telkom sendiri, kalau kita lihat di sini di chart, untuk saat ini sepertinya masih bergerak cukup sideways. Jadi kami lebih menyarankan untuk buy on weakness ini mungkin bisa mengantri di sekitar level 3.200 dan untuk masuk level saat ini mungkin masih terlalu tinggi, jadi kami lebih menyarankan untuk mengantri di level yang lebih bawah yaitu level 3.200, level lebih rendah. Dan jika harga turun di bawah level tersebut ini bisa diakumulasi lagi. Jadi sebaiknya jangan terlalu agresif dulu untuk masuk di level 3.200 tersebut dan kemudian nanti bisa take profit di sekitar level 3.300. Demikian untuk trading plan jangka pendek dari Telkom. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Indra yang menanyakan untuk trading jangka pendek, apakah Adaro dan ITMG layak beli? Baik, pertama kita akan membahas untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro bisa kita amati di sini untuk tren jangka panjang dan jangka menengahnya ini masih cenderung masih bearish. Namun untuk jangka pendek ini MACD
ini sudah terjadi golden cross pada tanggal 20 Januari, maka kemungkinan besar untuk jangka pendek ini masih bisa untuk melanjutkan penguatan untuk saham Adaro. Ini bisa buy on weakness untuk saham Adaro, nanti bisa dijual di level harga sekitar 550 atau di EMA 100 untuk saham Adaro. Kemudian untuk saham ITMG, ini kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu untuk saham ke saham ITMG karena trennya ini belum ada indikasi untuk bullish baik untuk jangka pendek dan jangka menengah maupun panjang. Jadi yang kami sarankan untuk buy on weakness adalah saham Adaro, demikian. Untuk buy on weakness Adaro ini bisa masuk di antrian di harga 500 hingga 520. Ini untuk pertanyaan dari Bapak Robertus. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Oscar Simadibrata yang menanyakan pada perdagangan kemarin ini IHSG mengalami kenaikan 19 poin, tapi saham-sahamnya sendiri, khususnya LQ45 tidak banyak naik. Ini benar sekali karena kemarin memang LQ45 hanya menguat sekitar 0,1%. Mengapa demikian dan apakah karena hanya dimotori oleh perdagangan dari HM Sampurna? Memang dalam beberapa hari terakhir ini yang mengalami kenaikan signifikan itu kita bisa hitung dengan jari dan terutama adalah yang pertama adalah saham-saham consumer goods seperti HM Sampurna, Gudang Garam dan juga Unilever. Sedangkan dalam 2 hari terakhir yang mengalami kenaikan juga cukup signifikan adalah saham-saham dari CPO. Ini dari emiten kelapa sawit, ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan emiten seperti perbankan ataupun properti itu memang kurang mengalami kenaikan yang signifikan. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Yohana Natalina yang menanyakan untuk bagaimana dengan BSDE. Untuk BSDE sendiri, kita akan lihat chartnya sebentar.
Baik, untuk BSDE pergerakannya secara harian daily ini masih diperkirakan masih bergerak di kisaran terbatas atau bergerak sideways. Saran kami jika Ibu belum memiliki BSDE ini bisa dicoba masuk di sekitar level 1700 sampai 1715 ini untuk memanfaatkan momentum yang kemungkinan pasar akan bergerak naik pada hari ini dengan target sendiri resisten ini di level 1835 untuk BSDE. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Minarto Dani yang menanyakan untuk saham Alam Sutra atau ASRI, ini apakah bisa dibeli dan sebaiknya masuk di level berapa? Untuk ASRI memang bukan salah satu rekomendasi kami, baik secara fundamental maupun secara teknikal. Kalau kita lihat di sini pergerakan harganya secara teknikal juga tidak memungkinkan untuk masuk karena kita lihat di sini pergerakan harganya sudah sangat bergerak tidak kemana-mana, jadi ASRI secara fundamental maupun teknikal kami tidak menyarankan untuk masuk, demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevia Adrianto yang menanyakan untuk saham Semen Batu Raja atau SMBR. Ini memang saham semen mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Ini pasca bahwa penjualan semen pada tahun lalu ini memang tercatat lebih baik dari ekspektasi walaupun mengalami penurunan tipis, jadi tapi tetap lebih baik dari ekspektasi. Untuk SMBR sendiri ini kita lihat kemarin memang mengalami kenaikan yang cukup besar didukung dengan volume. Jadi saran kami bisa masuk Pak, namun lebih berhati-hati, maksud kami tidak terlalu agresif. Ini di level penutupan kemarin sekitar level 300 sampai 307 dengan target take profit yang pertama adalah 317, selanjutnya di level 330, demikian. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi rekomendasi dari Pak Jimmy. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, ini nanti bisa kita sambung kembali ini di sesi setelah rekomendasi dari Pak Jimmy. Terima kasih. Oke. Oke. Selamat pagi. Salam sukses luar biasa untuk kita semuanya, khususnya untuk peserta dan juga pendengar dari Philip Market Morning Call pada pagi hari ini 29 Januari 2016. Bersama saya Jimmy Dimas Wahyu menemani dan mendampingi rekan-rekan sekalian dengan harapan agar kita bisa maju bersama, kita bisa melakukan investasi atau trading bersama-sama, dan besar harapan saya kita juga memperoleh profit bersama-sama pula. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kemarin menjawab pertanyaan yang sempat disampaikan oleh salah satu peserta. Saya ingin menyampaikan bahwa ternyata, mohon maaf ya, saya tidak tahu kemarin untuk acara Pesta Reksadana ternyata juga ditayangkan di IDX Channel, di channel 100 Innovation seperti itu. Jadi siapa tahu nanti ada siaran tunda kalau mau melihat, atau mungkin coba dicek di YouTube. Ya, siapa tahu nanti juga di-upload di YouTube seperti itu ya. Saya baru tahu kalau ternyata ya Bursa Efek Indonesia ternyata sudah memiliki TV sendiri rupanya. Ya, cuman saya baru tahu kemarin karena sudah kurang lebih sekitar 20 bulan
baru menginjakkan kaki lagi di Bursa Efek Indonesia. Jadi baru turun gunung seperti itu ya. Jadi saya baru tahu. Jadi silakan nanti kalau misalnya rekan-rekan mau mendengar, siapa tahu nanti market outlook saya versi sederhana bisa berguna dan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum saya mulai dengan review, saya mau mencoba melihat pertanyaan-pertanyaan hari ini, khususnya yang ditujukan kepada saya. Dan kalau rekan-rekan memiliki masukan, memiliki pertanyaan baik untuk saya atau rekomendasi, nanti silakan ya, seperti biasa ya, jadi langsung ditulis. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu begitu. Terus kemudian ternyata di bawah sudah ada dari Ibu Alifi. Ibu Alifi Arsianti CB Mars. Ya, kok ada yang singkatannya CB ini apa ya? Oh, cabang. Oh, baik. Maklum baru gabung Bu, jadi baru tahu kalau CB itu cabang ya. Ibu Alifi, Pak Jimmy Trims rekomendasinya profit 3%. Luar biasa. Saya senang Bu. Ya, saya senang dengarnya. Itu memberikan motivasi saya untuk lebih memberikan rekomendasi yang baik juga ya. Untuk profit 3% yang di saham apa Bu kalau boleh tahu? Ya, soalnya saya khawatir jawaban Ibu nanti membuat saya sedih Bu. Ibu Alifi, sahamnya apa? Nah, sambil menunggu jawaban Ibu Alifi, saya menyapa yang rekan-rekan dulu. Pak Yupiter, selamat pagi. Jangan bos Pak, selamat pagi bos Jimmy, selamat pagi Jimmy saja enggak apa-apa Pak. Ya, itu. Oke. Terima kasih buat rekomendasi yang kemarin sudah semua terbukti. Terima kasih Pak Yupiter kalau diikuti plan saya ya. Terus kemudian untuk Pak Yupiter juga, Pak Jimmy kalau bisa masukin ke YouTube aja, jadi kami bisa lihat. Oh iya, katanya mulai hari ini Pak, dari tim riset mulai hari ini katanya akan di-upload ke YouTube Pak. Jadi bisa dengar toh, masuk bisa lihat. Lihat wajah saya. Screen-nya toh? Oh iya, saya kaget. Saya pikir bisa lihat wajah saya. Ya kan, jangan lihat wajah saya lah. Bukan wajah selebritis kok ya. Oke, nah Pak Eri, terima kasih Pak Jimmy. Semangat terus, ditunggu rekomendasinya. Pasti Pak, ya pasti semangat terus memang. Pak Anwar, Pak, saya pikir ini kalau enggak ada koma Pak Weton Pak. Ya, oke. Pak Weton nggak dapat karena sudah naik terus. Bagaimana plan? Nah, nanti saya review Pak ya. Kemudian Ibu Alifi, Pak BBTN dan Weton. Oh, ternyata rekomendasi sahamnya BBTN dan Weton. Baik, jawaban Ibu membuat hati saya senang karena Ibu mendapatkan profit di situ. Tapi saya juga sampaikan Bu, rahasia saya Bu. Tahu Bu, yaitu adalah apa? Saking semangatnya dengan Philip Market Morning Call, kedua saham yang saya rekomendasikan, dua-duanya kemarin saya tidak dapat juga Bu. Jadi itulah yang saya bilang di tengah semangat dari teman-teman sekalian untuk profit, tapi juga kesedihan saya karena enggak cuan Bu saya Bu. Ya seperti itu ya Bu ya, tapi tentu saja itu saya katakan bahwa kalau di pasar saham, peluang itu akan selalu datang bagi kita yang siap untuk menangkapnya seperti itu. Ya, jadi kesedihan hanya sementara dan lebih banyak untuk jok-jok saja. Ya, tapi saya mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan profit di saham BBTN dan Weton. Oke, mari kita lakukan review teman-teman sekalian terhadap saran yang sudah saya berikan kemarin. Nah, saya ingat untuk saham Ciputra saya belum saya cash close kan ya. Jadi untuk saham Ciputra pagi ini saya sudah melihat untuk saham Ciputra itu sebentar saya sambil lihat market saya, screen saya dulu. Untuk Ciputra hari ini tertingginya 1310, sekarang masih di 1305. Walaupun kemarin sempat 1320, tetapi target saya kan 1330 ya, sudah dekat-dekat seperti itu. Jadi kalau teman-teman waktu itu Ciputra mengambilnya di 1255 karena 1250 kan saya ingat waktu itu belum sampai low-nya di sana ya. Jadi kalau ambil di 1255, kalau dijual di 1310 saja sudah memberikan profit yang lumayan seperti itu ya. Jadi dengan ini walaupun targetnya 1330 ya, tapi kalau rekan-rekan mau lepas toh juga sudah memberikan profit, sehingga dengan ini saya nyatakan cash close. Kalau tidak cash close nanti tidak ganti-ganti saham, bosen nanti ya. Oke, apalagi bagi pendengar seperti itu. Jadi untuk Ciputra langsung saya nyatakan cash close saja.
Toh saya yakin juga nggak mungkin nanti rekan-rekan jualnya rugi ya. Jadi saya sudah sampaikan ya, meskipun target 1330, tapi kalau rekan-rekan mau melepas sekarang, toh juga sudah ada profit seperti itu. Oke? Jadi itu Ciputra saya nyatakan case close. Kemudian untuk weton. Ya, untuk weton, nah ini terkait dengan plan yang diminta oleh sebentar saya cek yang tanya. Oh iya Pak Anwar. Pak Anwar untuk weton tidak dapat karena sudah naik terus. Bagaimana dengan plannya? Nah, kalau tidak dapat Pak, sama dengan saya Pak, yaitu adalah apa? Nah, nanti kita cari lagi saham-saham yang sudah masuk, kita tunggu. Kalau Bapak suka dengan saham weton, ya nanti kita tunggu lagi Pak, seperti itu ya. Kita tunggu nanti masuk ke dalam area beli yang bisa saya sarankan. Ya, jadi sekedar review saja Bapak Ibu sekalian, walaupun weton nanti saya nyatakan case close. Saya kemarin menyatakan weton ya. Kalau bisa weton ini kita bisa beli di kisaran 950 dengan the best-nya yaitu adalah 935. Seperti itu ya. Nah, cuman saya ingat kemarin yang saya sampaikan yaitu adalah karena mengingat market regional kemarin tidak begitu bagus, walaupun sudah saya sampaikan ya, saya sih masih memiliki keyakinan indeks kita itu menguat seperti itu. Ya, tapi jaga-jaga kalau bisa dapat harga yang terbaik, kenapa tidak? Jadi saya sarankan beli di 950, kemudian kita beli di 950, target di 990, syukur-syukur jual di 1000 ke atas. Tidak tahunya ternyata weton tidak memberikan kita kesempatan karena low-nya adalah 965 dan tapi targetnya tercapai bisa di 1000, 10 malah kemarin tertingginya ditutup 1000 ya. Jadi bagi teman-teman yang selama ini sudah mendengarkan saya akan selalu mengatakan dan detik ini pula saya juga mengatakan, kalau misalnya saya merekomendasikan 950, terus kemudian teman-teman dengan kebijaksanaan masing-masing, misalnya Pak Jimmy saya tak nyicil beli dulu di 965, kan ya boleh, tidak masalah. Yang menjadi concern saya yaitu adalah begini, kalau Anda rencananya beli 950 itu 20 juta, ya tolong jangan beli 965 itu 20 juta. Ya, itu tidak baik. Ya, menggunakan cara saya loh ya. Jadi kalau Anda mau beli 965, mungkin Anda boleh beli 965 itu 10 juta saja. Nah, nanti dengan target 950, mungkin Anda boleh beli di 945 10 juta sisanya. Toh di bawahnya nanti ada 935 kan, the best price yang terbaik yang saya katakan. Jadi kita masih ada dana untuk membeli. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi kalaupun Anda harus mengejar harga misalnya, tolong money manajemennya juga diatur. Jangan sembarangan. Kalau enggak, nanti pada waktu nyangkut, sahamnya turun, tidak punya dana untuk melakukan apapun, average dan lain sebagainya ya. Itu yang saya sampaikan. Walaupun weton, pagi ini saya masih memiliki keyakinan, jadi bagi Anda yang punya weton pagi ini saya masih memiliki keyakinan dia bisa lanjut ke atas maksudnya. Seperti itu ya. Oke, nah karena saya kemarin tidak dapat, dengan ini saya nyatakan weton ini case close. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sehingga saya langsung lanjut kepada saham saya berikutnya, yaitu adalah BPTN. Oke, nah, sebentar saya akan membuka terlebih dahulu. Oke, untuk saham BPTN, teman-teman sekalian, ya harusnya. Oh, ternyata ada pertanyaan tentang weton dulu. Baik-baik ya. Oke, saya ngikutin peserta saja deh. Ibu Lili, Pak Jimmy saya mau tanya, perkiraan weton resisten di berapa? Baik. Ya. Ibu Lili, saya tidak menggunakan support resisten ya, karena saya bukan seorang fundamentalis atau seorang teknikalis. Saya hanya seorang karena semua pada belakangnya pakai IS, jadi saya ikut-ikutan deh. Saya seorang pengguna demand dan supply IS, Bu. Nah, itu. Ya, jadi itu ya Bu ya. Sehingga kalau ditanya oleh resisten, sebetulnya resisten weton itu berada di 1025 versi technical. Seperti itu ya, 1025 untuk resistennya untuk sementara ini, Ibu. Oke, nah nanti kalau misalnya bisa naik lagi seperti itu, resisten berikutnya berada di kisaran 1070 sampai dengan 1090. Semoga menjawab ya Ibu Lili ya. Clear? Saya nyatakan case close ya Bu.
Oke, saya langsung ganti ke Bank BTN. Nah, teman-teman sekalian, untuk Bank BTN, kemarin saya rekomendasikan beli. Betul? Kemarin saya rekomendasikan beli, saya katakan demikian. Harga penutupan kemarin, ya sebentar saya cek dulu. Oke, harga penutupan bukan kemarin ya, 2 hari yang lalu karena rekomendasinya baru kemarin. Harga penutupan 2 hari yang lalu itu kan BTN ditutup di 1345. Dan saya ingat waktu itu saya memberikan pertimbangan kepada rekan-rekan sekalian, yaitu adalah apa? Mengingat regional yang kurang kondusif, tolong jangan belinya di 1345. Kalau bisa beli di 1335 atau mohon maaf 1335 1330 seperti itu. Ternyata luar biasanya BTN menjawab harapan kita. Ya, jadi kemarin BBTN bahkan diberi low 1320 sehingga kalau Anda antri di 1335 1330 kan langsung dapat. Ya, pasti dapat. Nah, sehingga kalau Anda dapat BTN kemarin bahkan langsung melonjak naik ke 1400. Ya, berarti Anda sudah untung dong. Ya, dan target saya waktu itu target normal saya 1380. Nah, saya katakan syukur-syukur kalau rezeki dikasih 1400. Sehingga dengan plan yang sudah saya berikan, kalau Anda menjual di 1380 pasti sudah untung. Kalau sempat tersentuh di 1400 ya berarti lebih baik. Intinya yaitu adalah saham ini dengan ini saya declare walaupun dengan sedih hati saya tidak dapat saham BTN-nya ini, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan profit di BTN ya. Oleh sebab itu karena target sudah tercapai, dengan ini saya nyatakan case close untuk saham BTN. Seperti itu, teman-teman sekalian ya. Jadi 2 saham saya nyatakan case close. Sehingga saya akan masuk ke dalam rekomendasi saham saya. Ya, sebetulnya ada 5 yang mau saya rekomendasikan, tapi seperti kebiasaan saya, supaya kita bisa fokus ya, dan nanti supaya portofolio kita tidak banyak-banyak sehingga monitornya mudah. Ya, saya sambil cek terlebih dahulu seperti itu. Oke. Awalnya saya ingin mempersiapkan rekomendasi saya adalah Jasa Marga. Ternyata saham Jasa Marga sudah cenderung untuk naik ya, dan melihat gerakannya saya belum menyarankan untuk kemudian kita melakukan pembelian seperti itu ya, karena harga sudah naik. Nah, nanti saya akan berikan saran untuk Kalbe Farma. Saya sudah melihat Kalbe Farma masih relatif sideways. Kemudian untuk baik, nampaknya saya akan untuk pertama kalinya memberikan rekomendasi saham favorit saya nanti. Kemudian, oke. Berikan waktu sebentar ya, sejenak saja. Baik, kalau demikian teman-teman, saya sudah terima kasih atas waktunya. Oke, nah saya ingin memberikan rekomendasi kepada teman-teman sekalian. Kita akan kembali ke saham yang saya ingat waktu itu sudah saya rekomendasikan dan memberikan keuntungan untuk kita, yaitu langsung saja ke saham Kalbe Farma. Ya, ke saham Kalbe Farma kembali. Ya, nah posisi saat ini untuk saham Kalbe Farma, teman-teman sekalian, high-nya 1370, low-nya 1360, dan close-nya 1365. Oke, nah untuk saham Kalbe Farma, rekan-rekan sekalian, saran saya Anda bisa mulai melakukan pembelian secara bertahap tentu saja. Ya, itu di 1350. Mari kita mulai melakukan pembelian 10 sampai dengan 20% atau bahkan 25% tidak masalah. Ya, di 1350 ya. Ingat ya, baik-baik ya. Di 1350 walaupun sekarang harga di 1360 ya. Nah, kalau Anda mau bertahap dulu 10% diletakkan di 1360 ya silakan. Nanti boleh 1360 10%, 10% lagi atau 20% lagi, jadi totalnya 30% begitu ya. Anda boleh masukkan di 1350 ya, sehingga dengan plan seperti itu kita masih ada dana sekitar 70% ya, yang akan nanti kita persiapkan di antara 1.300
the best price-nya antara 1.300 sampai dengan 1.330 kalau diberi turun seperti itu. Ya, kalau tidak ya berarti yang rezeki nanti 30% kita. Oke? Itu ya yang saya mau sampaikan teman-teman sekalian, dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan bonus buat Anda. Tolong jangan lupa dilihat pergerakan IHSG selama awal tahun 2016 ini mirip dengan tahun berapa. Ya, coba Anda lihat mulai tahun 2013, 14 dan 15. Pergerakannya persis tahun apa? Itu PR buat Anda ya. Seperti itu, sehingga nanti Anda akan tahu pergerakan IHSG 2016 seperti apa. Oke, jadi untuk Kalbe Farma, saya ulang, boleh Anda masuk 1.360, 10%, ya. Saya ekspektasinya masih turun sampai 1.350 atau 1.345, ya, walaupun saya ada keraguan kalau 1.345 diambil, ya. Jadi nanti kita bisa 1.360 10%, 1.350 atau 1.345 Anda boleh 20% seperti itu. Ya, sehingga dengan total 30%, kalau turun nanti kita akan average di 1.330, 1.300, kita bisa beli di 1.300 sampai dengan 1.330 dengan dana 70%, sehingga average kita nanti akan jauh lebih ke bawah seperti itu ya. Dan target yang saya harapkan untuk Kalbe Farma, targetnya yaitu adalah di kisaran 1.370, syukur-syukur kalau nanti bisa tembus ke 1.400 ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dan belum ada rencana untuk stop loss di saham ini, bahkan ya ini hanya perasaan saja, jadi nggak pakai plan loh ya. Jadi orang mungkin mengatakan feeling saja, jadi jangan dimasukkan ke pikiran. Yang saya lihat dari Kalbe Farma ini sebetulnya saya lagi menunggu momentum meledak ke atas tentunya ya, nanti dipikir meledak ke bawah. Ya, momentum untuk meledak ke atas seperti itu. Entah kenapa saya memiliki perasaan mungkin dalam waktu beberapa hari, sebetulnya perasaan saya sih mengatakan hari ini atau 1 atau 3 hari lah, dalam 3 hari ya. Nah, semoga aja terwujud seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Ya, jadi plan untuk Kalbe Farma sudah saya berikan kepada teman-teman sekalian. Ya, semoga membantu. Mumpung harganya masih relatif sideways, kita bisa melakukan pembelian sesuai dengan yang saya sarankan. Kemudian saham yang kedua, jatuh kepada saham favorit saya sejak tahun 2013 sampai dengan detik ini dan sampai nanti, bahkan saya tinggal di dalam produknya dia, ya, yaitu adalah saham Pakuwon Jati. Ya, bukan karena sama-sama asli Surabaya, tetapi saham ini, sejak saya mengenal saham ini sampai detik ini, sampai nanti tentunya saya harap tidak pernah memberikan saya satu kalipun loss. Dan saya berharap juga rekor ini tetap berlanjut, sama juga kepada rekan-rekan sekalian. Gitu ya. Oke. Oleh sebab itu, langsung saja kita mulai rekan-rekan sekalian. Yang pertama yaitu adalah untuk Pakuwon. Pakuwon ini the best-nya, yaitu best buy-nya yaitu adalah di sekitar 430 sampai 435. Kalau mau to be exact, kalau mau tepat di kisaran 433. Oke, di situ kita harus melakukan pembelian. Nah, posisi Pakuwon saat ini di 444. Oke, jadi posisi Pakuwon saat ini di 444. Kalau boleh saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian, mari kita menunggu antri. Karena hari ini Pakuwon walaupun low-nya 443, sekali lagi ya terserah rekan-rekan pendengar, Anda mau strateginya bagaimana. Beberapa strategi saya sudah sering saya sharingkan ya. Jadi kalau Anda mau beli sekarang silakan, tapi kalau misalnya Anda masih mau antri, Anda boleh antri, kita coba di 440 dulu. Ya, siapa tahu nanti sesi 1 tunggu turun atau sesi 2 kita diberi. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan, silahkan seperti itu ya. Kalau saya pribadi untuk saham Pakuwon, biasanya saya tidak pernah antri. Ya, ingat ya, saya tidak pernah antri, biasanya langsung saya done, langsung saya close seperti itu. Ya, sehingga nanti selesai morning call, saya tidak tahu dapat harganya berapa, pokoknya langsung saya beli, itu aja. Ya, jadi kali ini pasti dapat. Oke. Nah, kemudian jadi entry 440, nanti kita bisa average 433 ya. Sementara saya belum lihat perlunya
stop loss seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya harap setelah sekitar 430-an dia akan rebound. Dengan target untuk Pakuwon, target pendek saja dulu itu berada di 450 ke atas dengan adanya kecenderungan untuk bisa naik asal institusinya berniat aja seperti itu ya. Dengan the best target itu bisa di atas 470 seperti itu ya. Jadi saya melihat risikonya relatif kecil dibandingkan rewardnya ya, sehingga ini layak saya sarankan kepada teman-teman sekalian. Oke, jadi saya belum lihat ada stop loss, saya pasti dapat karena saya akan langsung done. Jadi saya akan review saham ini untuk setiap harinya nanti. Oke, itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi sudah saya Ciputra cash close, BTN Weton cash close, saya sudah ganti dengan 2 saham rekomendasi saya. Oke, langsung saya kembali ke pertanyaan Anda. Ya, Ibu Lili sudah. Ibu Moy, pagi Pak Jimmy, sorry, aku wondering, bagaimanakah caranya Bapak melakukan perhitungannya untuk menentukan target-target harga, untuk rekomendasi beli dan target pakai profit dengan teori demand supplies Bapak? Waduh, luar biasa ini, saya sudah teorinya dipakai is. Oke, ya, semoga Bu, saya janji kepada Ibu Moy, ya, karena keterbatasan waktu, nanti saya akan carikan waktu, syukur-syukur kalau bisa Senin atau Selasa, ya, ketika ada waktu, saya akan berikan gambarannya Bu, untuk Ibu Moy, ya. Jadi hari ini, detik ini juga, tolong jangan melihat bahwa saham itu adalah spekulasi, bukan. Ya, semua nanti saya bisa buktikan secara ilmiah. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Moy, semoga nanti kalau ada waktu yang lebih enak Bu, jangan khawatir. Saya kalau sudah berjanji pasti saya tepat Ibu. Nanti saya akan share bagaimana melihat demand dan supply. Seperti itu Bu Moy ya. Selalu setia Bu bersama dengan Philip Securities. Dan jangan lupa tetap setia juga dengan tim riset Philip Securities ya Bu ya. Oke. Nah, nanti saya cek loh Bu. Kalau Ibu Moy bukan nasabah Philip, ya enggak, ya saya enggak jawab nanti Bu ya. Oke. Nah, gitu dulu ya Bu. Kemudian untuk Pak Jupiter, terima kasih rekomendasi restoran. Loh, kok ada restoran Pak? Siap dilaksanakan. Restoran, saya enggak rekomendasi makanan loh Pak. Ya, nah ini mungkin salah ketik ini Pak Jupiter. Kemudian untuk Pak Ipong ini mungkin ya, RO 3677. Wah, ini pakai kode angka nih Pak ya. Oke, terima kasih Pak Jimmy atas rekomendasinya. Salam cuan. Mari, tolong Pak Ipong, nanti jangan ditambahin ya. Salam cuan sama-sama, jangan salam cuannya sendirian. Ya. Oke, kemudian Pak Ahmad. Pagi Pak Jimmy, weton masih bisa diambil Pak? Oke, nah tanya weton. Ya, sebetulnya wetonnya ini sudah saya cash close loh Pak. Untuk weton sebetulnya masih bisa diambil, tapi kita tunggu agak bawah ya Pak ya. Kita tunggu agak turun dulu dah, turun sedikit seperti itu. Kalau Bapak mau ambil, tapi ingat ya Pak, ini tidak saya masukkan rekomendasi saya loh ya. Jadi saya tidak akan memberikan plan lengkap. Oke. Untuk weton, bagaimanapun kita tahu infrastruktur PR pemerintah yang digalakkan. Jadi untuk infrastruktur saya cukup yakin masih tetap akan positif ya, meskipun weton waktu itu didengung-dengungkan keluar dari LQ45 ya. Saya ini setiap kali ada berita jelek ya siap-siap nampung gitu aja ya. Jadi nggak peduli masuk LQ45 atau tidak masuk, yang penting kan bisa memberikan profit ya kan. Ya. Nah, sehingga untuk weton ya, untuk weton kalau Bapak mau mengambil weton, saya pikir mungkin kita bisa melakukan pengambilan di kisaran kita coba di 950 960 Pak. Ya, kalau untuk weton ya. Oke, itu. Kemudian semoga menjawab untuk Pak Ahmad ya. Mohon maaf Pak, saya tidak berikan plan lengkap karena sudah saya cash close seperti itu. Dan Kalbe Farma sekarang posisi di 1365. Oke, nah kalau Kalbe Farma kan plan saya hari ini Pak. Apakah bisa diambil tidak atau menunggu 1350? Nah, Pak, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau saya itu bisa, kalau saya, saran saya kita bisa tunggu dulu di 1350. Tetapi saya hanya bisa menemani Pak Ahmad dan rekan-rekan sekalian itu hanya pagi hari, Pak. Tidak bisa satu hari.
Nanti kalau saya katakan pembeliannya 1.350, ternyata pada waktu saya kembali ke meja saya lihat Kalbe Farma bisa diambil, nanti saya salah rekomendasi, dipikir, loh Pak Jimmy ambil duluan. Nah, ya kan? Ingat loh, saya bukan brokernya Bapak Ibu sekalian ya, kita ingin untung sama-sama. Jadi, oleh sebab itu Pak, yang bisa saya berikan strateginya begini. Saya memberikan rekomendasi di 1.350. Nah, kalau Bapak nyaman, mari ikuti Pak. Tapi kalau Bapak nggak nyaman, Bapak merasa, Pak Jimmy, Kalbe Farma ini nampaknya bisa langsung naik, 1.350 nggak disentuh. Saya takut tidak dapat saham. Nah, Bapak bisa melakukan strateginya gini, beli dulu 1.365 Pak, silakan Pak. Tapi yang menjadi kunci saya, yaitu adalah money manajemennya Pak. Kalau misalnya tadi saya katakan, boleh beli 1.350, 20 juta, misalnya seperti itu ya analoginya Pak. Nah, Bapak mungkin boleh beli dulu di 1.365, 10 juta Pak. Nah, jadi kan sama-sama win-win solution. Nah, sehingga kalau nanti ternyata Kalbe Farma langsung naik, ya berarti rezeki Bapak 10 juta itu, Pak. Tapi kalau ternyata Kalbe Farmanya turun, Bapak bisa beli di 1345, 10 juta. Dengan demikian kalau Bapak average, nanti ketemunya di 1.350, Pak. Sehingga targetnya jelas, harga belinya jelas, tapi bagaimana kita mengatur strategi itu, nah, itu kan yang menjadi seninya, Pak. Nah, itulah yang saya sampaikan, Pak ya. Oke? Ya, jadi saya tidak mau ketika saya memberikan rekomendasi secara total, saya tidak mau nanti ada peserta yang mengatakan bahwa Pak Jimmy nanti kita beli, Pak Jimmy giliran jualan. Ya, seringkali waktu saya di market mendengar seperti itu. Saya katakan, semoga suatu saat kalau kita ketemu kopi darat ya, tolong tunjukkan tanggal berapa saya memberikan rekomendasi, saya dapat atau tidak, saya tunjukkan di depan teman-teman sekalian. Apa yang saya rekomendasikan, itu juga saya beli. Apa yang saya rekomendasikan jual, itu pun juga yang saya rekomendasikan jual, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu. Jadi tidak ada kemudian untuk aksi yang terbalik, beli kemudian saya jual, tidak ada. Toh hari ini, beberapa hari ini, saya setidak-tidaknya boleh dong mengatakan sudah ada beberapa yang untung untuk saham-saham Anda ya. Tujuan saya adalah mari kita untung bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya, di bisnis atau di saham yang kita cintai bersama. Seperti itu ya. Jadi Pak jadi untuk posisi Kalbe Farma, untuk Pak Ahmad semoga jelas ya. Oke. Kalau saya sejauh mata memandang saya Pak, ya udah sejak lama saya tidak ngucapin kata sejauh mata memandang ya. Saya akan menunggu sementara ini di 1.350 Pak. Oke? Nah, kemudian untuk Pak Michael Susilo. Pagi Pak Jimmy, apakah Bapak punya acara seminar yang dapat saya ikuti terkait teori demand dan supply? Aduh, iya. Belum Pak, belum ada seminar Pak. Saya lebih senang dipilih market morning call saja. Ya, itu Pak Michael. Ya, mungkin itu aja jawaban saya Pak. Ya, seminar ya. Kemarin saya ditanya tentang buat buku, sekarang ditanya seminar seperti itu ya. Oke, udah nanti dipilih market morning call saja Pak Michael ya. Terima kasih Pak atas minatnya. Kemudian untuk Bapak Cesar Hidayah, rekomendasi untuk Elsa. Nah, untuk Elsa mungkin saya berikan kepada tim riset. Ibu Moy, ditunggu Pak. Thank you Pak Jimmy. Aku sudah jadi nasabah Philips kok Pak. Oke, nanti tak cek lo ya Bu Moy ya. Oke. Ya dah, nanti tunggu ya Bu, kalau ada waktunya, karena ini saya juga keterbatasan waktu toh. Ini udah hampir setengah jam sesi pertama ini, ya. Nanti saya akan sharing ya. Kalau bisa Senin Selasa, pastikan teman-teman nanti juga ikut mendengarkan. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan, per Februari nanti saya akan sharing cerita mengenai Sun Tzu, Art of War, seni berperang. Ya, dari bukunya yang kemudian menjadi inspirasi saya di dalam pasar saham juga. Oke? Kemudian, Pak Ahmad, sip Pak. Baik, terima kasih. Oke, Pak Ahmad. Oh iya, IHSG yang mesti diperhatikan tahun berapa saja Pak tadi? Nggak usah panjang-panjang Pak, 2013 sampai 2015. Gerakan kita lebih mirip tahun berapa, maka itu yang akan terjadi di tahun ini Pak. Ya, makanya saya kemarin ada yang mengatakan ada kemungkinan IHSG turun, saya masih melihat masih ada potensi untuk naik. Nanti koreksi kita jatuhnya di bulan Februari Pak. Oke, kemudian untuk Ibu Moy, aku sudah paham dengan money management terukurnya Bapak. Terima kasih kalau sudah paham lah, itu enggak usah saya jelasin Bu, udah terukur gitu. Serta psikologis tradingnya, dan sudah dipraktekkan. Cuma masih penasaran banget Pak, aplikasi realnya cara penghitungan demand supply Bapak.
Iya Bu, iya. Nurut saya. Nanti kalau minggu depan ya Bu ya, nanti saya share sama Ibu ya. Ya tadi sudah di atas loh Bu Ibu. Ya sekarang di bawah dikasih lagi ya. Nanti tidak bubar-bubar saya Bu. Thank you Pak Jimmy. Baik. Terus kemudian untuk Ibu Lili, best price untuk beli Kalbe Farma berapa Pak? Untuk Kalbe Farma the best price-nya saya ekspektasi di 1.300 sampai 1.330, tapi ada kecenderungan juga nggak dapat seperti itu. Ya, oke. Sambil kita lihat market review dulu. Ini kembali ke riset ya. Oh baik. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, ya sukses selalu untuk kita semua. Sekali lagi, saya selalu tularkan semangat virus yang positif untuk kita semua. Apapun market yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan penuh semangat. Ya, salam cuan bersama-sama. Sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di hari berikutnya, Senin depan, ya, di pagi hari dengan tambahan cerita baru dari saya. Ya, sekali lagi, God bless you all. I love you all. Thank you very much, guys, for listening. I'll see you the next day in the morning. Thank you very much. Oke, berhubung kendala waktu, kami menjawab beberapa pertanyaan saja ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan yang masih belum bisa dijawab, mungkin bisa disampaikan lagi pada hari Senin nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Priya Ardana, untuk saham ASI atau Astra International. Oke, untuk ASI sendiri ya, kita melihat tren untuk saat ini kemungkinan besar ini masih akan ranging di level yang terbatas ya, dengan level support untuk saat ini di level sekitar 6.000. Ini untuk support 1, nanti kalau mungkin tembus lagi mungkin bisa mencapai 5.750, dan untuk level resistennya ini di kurang lebih level di level 6.500 ya. Dan untuk trading plan, kalau kita lihat di range harga seperti ini, mungkin Bapak atau Ibu bisa dicoba untuk buy on weakness saja, di buy di level 6.000 ya. Ini merupakan level support yang cukup bagus kalau kita lihat dari historicalnya. Jadi untuk Astra International saya sampaikan lagi, mungkin bisa dicoba untuk buy on weakness di level 6.000 rupiah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari mengenai saham Bank BNI atau BBNI dari Bu Linda Setiawati. Bagaimana analisa jangka pendek, apakah tetap hold? Oke, untuk BBNI sendiri di sini kita melihat untuk pergerakannya masih cenderung ranging atau masih belum bergerak kemana-mana, karena memang kinerja dari BNI sendiri di kuartal 4 kemarin memang tidak cukup lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sehingga ini menyebabkan harganya juga cenderung tidak kemana-mana. Kami sendiri memperkirakan ini pergerakan dari BNI akan lebih perform ini pada kuartal 2 mendatang. Jadi untuk saat ini kami lebih rekomendasikan untuk
untuk sell on strength ini di sekitar level 5.100. Jadi jika sudah memiliki profit yang sudah cukup, ini sebaiknya take profit untuk sementara keluar dari saham BNI dan bisa take profit di level 5.100 untuk sell on strength. Demikian, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini dari Bapak Boy Senawato untuk fundamental saham Meta. Untuk Meta sendiri, ini kalau kita lihat dari sisi fundamental, sebentar saya akan buka. Secara fundamental kalau kita lihat dibandingkan dengan para pesaingnya di industri, ini saham Meta dengan perbandingan saham-saham seperti Total, kemudian Akset atau juga NRC, ini PI saat ini telah berada di PI industri adalah sekitar 10 kali untuk saham Meta. Untuk kinerja sendiri di tahun lalu, ini perseroan kinerjanya mengalami pertumbuhan walaupun sebenarnya di single digit, jadi di sekitar 10%, 8-10% untuk pertumbuhan pendapatan dan juga net income dari Meta. Memang pertumbuhannya cukup terbatas. Saham Meta sendiri ini sentimennya saat ini yang lebih kuat itu adalah aksi di mana perseroan ini akan diakuisisi. Ada beberapa calon yang akan mengakuisisi Meta ini seperti CMNP, kemudian SSIA, namun hingga saat ini sendiri belum ada berita maupun belum ada berita terakhir untuk saham Meta. Kalau kita lihat dari sisi utang juga perseroan memiliki level utang yang cukup terkendali. Memang yang menarik di sini adalah PBV-nya masih 0,5 kali. Namun sekali lagi bahwa saham-saham perusahaan konstruksi yang non BUMN memang secara PI dan PBV itu cukup rendah. Kami sendiri menilai bahwa karena saham ini nilainya atau revenue-nya relatif lebih kecil, kami lebih memilih saham yang lebih besar, terutama itu seperti Total ataupun mungkin seperti Total yang merupakan salah satu leader untuk konstruksi. Jadi untuk Meta secara fundamental walaupun cukup baik, namun kami belum rekomendasi untuk Meta. Demikian. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di Philip Morning Market Call di hari Senin pekan depan. Selamat pagi dan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu.